merupakan makanan yang banyak digunakan dalam dunia kuliner Indonesia. Tahukah Anda bahwa tempe adalah salah satu jenis makanan khas dan tradisional Indonesia, terutama pada awalnya di Pulau Jawa dan berkontribusi pada makanan dunia. Saat ini, tempe merupakan makanan yang sangat banyak digunakan di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Mereka mengonsumsi tempe sebagai camilan, lauk pauk saat mengonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi seperti nasi, ketela pohon, jagung, dan lain sebagainya. Tempe juga digunakan sebagai pelengkap makanan tradisional di Yogyakarta. Misalnya gudeg yang menggunakan tempe sebagai alternatif lauk di dalamnya. Tempe juga digunakan sebagai makanan alternatif bagi masyarakat vegetarian yang menggantikan konsumsi produk hewani mereka dengan tempe sebagai sumber protein bagi kehidupannya. Selain itu, tempe juga digunakan sebagai makanan alternatif bagi masyarakat vegetarian, di mana tempe dapat menjadi sumber protein menggantikan konsumsi produk hewani. Halo, selamat siang. Nama saya Ita Yulianto, saya akademia di UGM. 20 tahun terakhir ini saya sudah vegetarian dan saya salah satu penggemar tempe. Kalau ditanya kenapa suka tempe, sebenarnya saya suka aja gitu. Nggak ada alasan khusus kenapa gitu. Tapi alhamdulillah ternyata banyak sekali manfaatnya gitu. Selain sumber protein, kalsium gitu ya, dia juga sumber vitamin B12 gitu. Jadi kaya sekali, murah meriah tapi kaya manfaat gitu kalau tempe. Dulu saya pernah tinggal di Jerman 4 tahun studi. Saking tergantungnya sama tempe gitu, kami kalau pergi ke toko Asia selalu beli tempe. Harganya agak mahal sih, tapi ya teman-teman saya juga suka nggak ngerti gitu, kenapa sih kok ini banget sama tempe, gini banget sih lo gitu. Tapi ya gimana, karena saya suka, itu kayak kebutuhan pokok. Manfaatnya banyak sekali tempe itu buat saya secara pribadi ya, pengalaman saya ya. Ya selain doyan, dan kalau makan tuh saya nggak cuma 1 biji gitu, 1 piring itu. Selain doyan, dia memberi tadi manfaat vitamin B12, kalsium, protein tadi ya. Terus selain itu energizing aja buat saya. Jadi kalau saya makan tempe tuh kayaknya percaya diri. Kalau orang percaya diri, kalau cewek make up dandan gitu ya, saya percaya diri kalau udah makan tempe gitu. Jadi gimana ya, pokoknya tempe banget deh saya. Saat ini, banyak tempe dijajakan di berbagai tempat belanja, seperti di pasar tradisional, di supermarket, maupun secara daring. Serta dikemas menggunakan bahan kemasan yang berbeda-beda, mulai dari kemasan daun pisang atau daun lainnya, tergantung daerah produksi, maupun menggunakan plastik. Apabila kita berbicara tentang kegiatan menghasilkan suatu produk, tentu yang diharapkan adalah proses yang berkelanjutan, di mana salah satunya adalah memperhatikan aspek lingkungan. Bagaimana kita bisa menilai dampak suatu produk terhadap lingkungan? Dan bagaimana dengan produk tempe? Untuk melakukan penilaian tersebut, maka salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui Life Cycle Assessment atau LCA. Apa itu LCA? Life Cycle Assessment atau penilaian dari hidup dari suatu produk atau jasa itu bisa kita mulai dari pengadaan bahan baku dan dilanjutkan dengan proses pengolahan produk itu sendiri, dan juga selanjutnya distribusi ke konsumen. Nah, selanjutnya adalah penggunaan produk itu di tingkat konsumen, dan nantinya akan diakhiri dengan pembuangan bahan sisa dari sisa konsumsi yang dilakukan di tingkat konsumen. Adapun penilaian daur hidup dari satu produk itu bisa dimulai dari pengadaan bahan baku dan dilanjutkan dengan proses pengolahan dari produk dan jasa tersebut, kemudian distribusi ke konsumen, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penggunaan produk atau jasa di tingkat konsumen, dan selanjutnya adalah pembuangan bahan sisa yang dihasilkan dari konsumsi di tingkat konsumen. Selanjutnya akan kami jelaskan juga tentang tujuan dari Life Cycle Assessment itu sendiri, yaitu merupakan penilaian terhadap penerapan teknologi, ekonomi, maupun beberapa faktor lingkungan untuk pengadaan bahan,
melakukan processing satu produk dan jasa yang bisa dimulai dari mendesain produk sampai menciptakan produk jasa itu sampai penggunaannya serta limbah yang dihasilkan. Setelah kita melihat definisi dan juga bagaimana LCA atau penilaian dari itu, kita juga akan melihat juga apa keuntungan apabila life cycle assessment ini diterapkan pada suatu industri, yaitu dapat mengidentifikasi beberapa peluang untuk memperbaiki proses yang ramah lingkungan, kemudian perencanaan strategis untuk menentukan prioritas kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan, dan juga menentukan faktor-faktor atau indikator untuk mengukur kinerja lingkungan, dan selanjutnya juga penetapan eco-labeling dalam strategi pemasaran. Kemudian life cycle assessment ini bermanfaat bagi semua industri. Kita bisa menggunakan LCA itu untuk menghitung energi yang digunakan, mengevaluasi bahan yang digunakan, juga bagaimana pembuangan limbah padat dan cair, demikian juga emisi gas dari proses produksi yang dilakukan. Dalam kesempatan ini, kita akan membahas mengenai penerapan life cycle assessment atau penilaian daur produk di industri tempe. Proses penilaian daur hidup dilakukan melalui 4 tahap. Tahap pertama yaitu adalah goal and scope. Tahap kedua adalah life cycle inventory. Tahap ketiga, life cycle impact assessment. Dan tahap terakhir adalah interpretation. Pada tahap goal and scope, ditentukan tujuan dari LCA tempe, yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak terhadap lingkungan dari proses pembuatan tempe. Sedangkan scope atau ruang lingkupnya adalah di gate to gate atau di level industri pembuatan tempe tersebut. Selanjutnya, pada tahap life cycle inventory dilakukan inventarisasi data input maupun output dari setiap tahap proses pembuatan tempe. Pada industri tempe, umumnya proses dimulai dari penyediaan bahan baku, yaitu menyiapkan biji kedelai dan membersihkannya dari benda asing, seperti kerikil atau juga biji lainnya selain kedelai. Pada proses selanjutnya, yaitu pencucian dan perendaman. Proses ini dilakukan untuk memisahkan kulit ari dengan biji kedelai. Pada tahap ini, data input yang diinventarisasi meliputi kebutuhan air, tenaga manusia, dan juga listrik. Sedangkan data output yang diinventarisasi meliputi air pencucian dan kulit ari kedelai. Proses dilanjutkan ke tahap perebusan yang dilakukan hingga kedelai masak serta untuk menghindari kontaminasi dari mikroba. Pada tahap ini, data input meliputi tenaga manusia, air, dan juga kayu bakar. Sedangkan data output meliputi sisa air perebusan, limbah biji kedelai yang tidak terproses secara maksimal, serta emisi gas pembakaran kayu. Tahap selanjutnya yaitu pendinginan kedelai. Kedelai yang telah masak selanjutnya akan didinginkan sampai mencapai suhu kamar. Adapun pada tahap ini, data input yang diinventarisasi meliputi tenaga manusia dan juga penggunaan listrik jika industri tersebut menggunakan alat elektronik untuk mendinginkan kedelainya. Kemudian, proses dilanjutkan dengan penambahan ragi tempe. Pada proses ini, data input yang diinventarisasi meliputi jumlah penggunaan ragi tempe dan juga jumlah tenaga manusia. Proses selanjutnya adalah pengemasan. Kedelai yang telah dibeli ragi selanjutnya akan dikemas menggunakan kemasan daun pisang atau juga plastik. Pada proses ini, data input yang diinventarisasi meliputi jumlah tenaga manusia dan juga kemasan tempe. Sedangkan untuk data output yang diinventarisasi meliputi limbah kemasan tempe dan limbah biji kedelai. Selanjutnya, tempe akan difermentasi selama 36-48 jam sampai keseluruhan kedelai ditutupi oleh miselia jamur. Tempe yang telah melewati proses fermentasi selanjutnya telah siap untuk dipasarkan, baik ke pasar tradisional, supermarket, hingga ke level ekspor. Tahapan selanjutnya dari life cycle assessment adalah life cycle impact assessment atau penilaian dampak dari daur hidup satu produk atau jasa. Pada tahap ini, dilakukan klasifikasi dan juga karakterisasi terhadap life cycle inventory yang telah dilakukan sebelumnya.
Adapun, industri tempe berpotensi untuk menghasilkan beberapa zat pencemar seperti karbon dioksida, karbon monoksida, natrium oksida, dinatrium oksida, sulfur oksida, dan beberapa zat pencemar lainnya yang dihasilkan sebagai akibat dari penggunaan listrik, kayu bakar, dan limbah yang dihasilkan. Dalam tahap LCIA ini, keseluruhan zat pencemar tersebut akan dikuantifikasi untuk mencari seberapa besar dampak yang dihasilkan. Adapun, kategori dampak yang dianalisis meliputi potensi dampak industri tempe terhadap pemanasan global, asidifikasi, dan juga eutrofi. Hasil perhitungan LCA untuk industri tempe ini dapat disampaikan sebagai berikut. Untuk memproduksi 12 kg tempe basah, diperlukan sekitar 10 kg kedelai dan lebih kurang 20 gram ragi, air sebanyak 110 liter, kayu bakar untuk ketel uap yang diperlukan untuk proses perebusan, serta listrik sekitar 1,2 kWh. Sedangkan limbah padat yang dihasilkan sedikit dan polusi dialirkan ke udara melalui cerobong asap. Adapun gas yang dihasilkan yaitu berupa CO2, CO, CH4, dan juga N2O yang dikeluarkan melalui cerobong asap dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Perlu diketahui bahwa penilaian daur hidup pada industri tempe sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti skala industri yang memproduksi tempe, bahan baku yang digunakan, apakah lokal atau impor, teknologi yang digunakan saat melakukan proses, misal penggunaan ketel uap untuk mempercepat perebusan, penggunaan sumber energi seperti listrik dari PLN atau penggunaan genset yang memerlukan bahan bakar minyak, tenaga kerja manusia yang digunakan, serta alat transportasi yang digunakan. Life cycle assessment sendiri sangat spesifik produk yang dihitung, sehingga hasil perhitungan LCA pada tiap industri tempe tentunya akan berbeda satu sama lain, tergantung dari faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. The thrill is gone. The thrill is gone. The thrill is gone. The thrill